Dan mudah-mudahan ketika malam hari ini kita mengusung cahaya, kegelapan-kegelapan itu akan menjadi hilang atau menjadi terang. Maka supaya lebih terang lagi kita panggil obornya, namanya Damar Panuluh. Tepuk tangan supaya tidak terlalu gelap. Monggo Mas Obor agak sebelah kiri saya supaya ruangnya lebih seimbang gitu. Ya, namanya Sabrang Mawa Damar Panuluh. Wis jelas, nggak usah demo, wong obornya ada di sini. Kita sambut Mas Noe. Tepuk tangan. Ini harus dipertanyakan moderatornya. Tadinya memperkenalkan nama saya Sabrang Mawa Damar Panuluh, tapi manggilnya Noe. Nanti dari mana itu? Nama saya Sabrang Mawa Damar Panuluh. Entah bagaimana ayah saya dapat nama itu, yang pasti saya merasakan kesusahannya. Ya, sedikit contoh, kalau kayak saya kenalan, namanya siapa? Sabrang. Di Indonesia aja aneh nama Sabrang itu. Siapa? Sabrang. Siapa? Karepmu. Jadi kemudian itu di Indonesia aja susah, apalagi di luar negeri. Sabrang. Wes angel ngomongnya radong sisan. Jadi akhirnya saya membuat nama samaran yang jauh lebih indah. Gimana artinya jangan namanya Noe, gampang apa sebenarnya? Gampang yang ngomong, gitu aja lah istilahnya. Sudah cukup untuk nama ya. Itu yang harus saya tanggung seumur hidup. Alhamdulillah. Oke, ini kebetulan perjalanan ke Belanda saya diberi kesempatan ikut menemani ayahanda Cak Nun. 1 minggu pertama Mas Ian yang menemani, kemudian Mas Ian pulang, saya yang berangkat ke sana. Terus terang ketika berangkat saya nggak tahu apa-apa. Iki aku mau ngopo? Ini saya di sana mau gimana? Ini yang saya hadapi siapa? Basa Londo nggak tahu sama sekali. Yang ngerti ini menir, bebas ke film. Terus habis itu saya berangkat ke sana, mendarat pagi-pagi subuh, langsung dijemput sama Pak Art itu dengan salah satu teman Mas Heri, orang Indonesia yang ada di sana, langsung dibawa ke University of London. Itu ada di daerah Leeuwarden ya, di Leeuwarden. Yang ini yang namanya bapak sayang sama anak tuh nyuruh orang jemput anaknya dari bandara langsung dimasukkan ke universitas, suruh diskusi. Ya nanti soal makan tidur nantilah, gampang lah. Tapi itu namanya melatih, itu namanya. Yuk, saya meninggikan ayah loh. Tak sampai sana kita langsung duduk. Ada kesempatan ngobrol dengan beberapa secara etnis cukup beragam. Ada yang dari Maroko, ada juga ya, dari Jordan, ada dari Indonesia, ada dari orang Belanda sendiri, ada orang Inggrisnya. Terus kita ngobrol di situ, diskusi melingkar, kursi melingkar tentang agama. Apa yang terjadi sih? Kenapa sih kok perbedaan agama dan segala macam? Terus saya di sini ada cerita menarik ini, karena di situ ada salah satu orang Indonesia yang menjadi juru judo di sana. Itu sudah 13 tahun atau 11 tahun sudah di Belanda, dan dia mendapatkan dia menurut pengamatan dia, orang Belanda itu banyak yang tidak percaya sama Tuhan, tapi percaya sama Tuhan nih. Jadi kalau disembuhkan pakai kekuatan apa gitu, sudah mulai percaya, tumbuh kepercayaan tentang itu, percaya bahwa ada ruh di sini, ada ruh di sana. Dia sekarang punya pekerjaan sambilan selain guru judo juga juru klenik. Apa itu belum ada di sana dukun. Jadi dia cukup luar biasa di situ. Jadi ini saya melihat kembali ke animisme ini. Tidak percaya Tuhan, kembali ke animisme. Kipi atau wong-wong ini kata-katanya orang pinter. Kita kan kalau mau melihat ke belakang, dulu awal-awal Tuhannya sangat banyak. Ya kan sistemnya Tuhannya amat banyak. Terus itulah disedikitkan ya jadi 3 lah. Terus setelah itu Nabi Muhammad datang ya 1. Terus setelah itu kemajuannya bias jadi setengah, jadi 1/4 kan juga nggak ada. Itu apa namanya, itu pemahaman kita tentang
perkembangan agama yang seperti itu. Tapi ketika melihat di Belanda, animisme ini. Oke, tapi minimal orang-orang sudah mulai menghargai sesuatu yang gaib, tidak lagi hanya percaya pada sains dan perlu pembuktian ini itu, tapi mulai membuka diri untuk hal-hal yang tidak mereka ketahui. Minimal ada itu, dan ini adalah pintu yang sangat baik untuk saling berkenalan, untuk saling mengetahui, untuk saling bersambungan. Itu kesan pertama saya ke sana. Terus kemudian beberapa hari berikutnya saya di casting, dalam kurung mengcasting diri sendiri. Saya berlaku sebagai sensorik. Saya melihat, mengamati apa yang terjadi, menganalisa, mencoba mencatat, mencoba mendiskusikan apa ini. Saya karena juga dibutuhkan sudut pandang dari orang ketiga, jadi ada yang Kiai Kanjeng pelakunya, Cak Nun sebagai aktor utamanya. Aktor sih ya, belum pernah ada yang memanggil aktor atau budayawan sejauh ini, jadi saya panggil aktor utamanya. Terus saya pengen lihat dari luar aja. Di sana Kiai Kanjeng pentas pada pertunjukan yang dikatakan pertunjukan, jadi pertunjukan musik tersebut pada komunitas yang sangat berbeda-beda, komunitas agama. Ada yang nonton keluarga, anak kecil, terus ibu-ibu ikut ketawa. Ada orang kulit hitam yang nggak tahu bahasa Jawa sama sekali, tapi minta lagunya Sewu Kuto. Serius itu ada rekamannya. Itu kita juga luar biasa. Ini suaranya berat seperti itu, nyanyinya Sewu Kuto sak joget itu kayak Inul Sewu Kuto Inul Didi Kempot nggih. Sak joget ini persis banget karo Didi Kempot. Kita ya luar biasa ini dan hebat. Dan Kiai Kanjeng di sana menyanyikan lagu dari lagu Belanda sampai lagu Sewu Kuto tersebut. Tapi dari semua pertunjukan itu terjadi koneksi yang sangat jelas, terjadi kemesraan yang sangat jelas. Terus saya harus mencari persamaannya. Ini di sini apa sih sebenarnya? Kok terjadi yang dapat kesenangan orang lain, manusia kita jadi terusik. Diri kita merasa terusik. Kudunya aku kayak sing ngono kayak. Itu kudunya aku sing pacaran karo Luna Maya. Nah, misalnya seperti itu. Itu kalau enggak. Jadi maksudnya cuman fotomu ngono Pak. Ya, komunitas dewasa. Jadi seperti itu. Saya mencari sebenarnya manusianya itu di mana sih? Kenapa kita selalu punya alasan untuk iri, selalu punya alasan untuk ribut dengan orang lain, selalu punya alasan untuk mencari perbedaan dan segala macamnya. Padahal Kiai Kanjeng di situ mau sama orang kaya, mau sama diplomat, mau sama anak kecil itu juga nyambung-nyambung, dan tertawanya sama-sama tertawa lepas juga. Dan Pak Novi tetap cuek-cuek juga seperti di situ tadi, nggak ada bedanya juga. Tapi ternyata justru itu yang menjadi kekuatan utamanya, menjadi manusianya. Dan saya ingat selama ini saya lupa manusia saya ada di mana. Saya mendefinisikan saya sebagai manusia itu pada apa? Apakah pengetahuan intelektual itu mendefinisikan saya sebagai manusia? Enggak juga sepertinya. Apakah agama saya mendefinisikan saya sebagai manusia? Enggak juga ternyata. Terus kemudian saya terinspirasi untuk bikin lagu. Tepuk tangan yang ini. Karena nggak gampang nih punya inspirasi. Ya, saya cuman semoga Cak Nun bangga dengan saya. Aja anggap promo ya, ini cerita ya bocoran lah. Ini kita sedang mengerjakan album ketiga kebetulan. Terus momennya juga tepat, jadi saya bikin lagu. Lagunya judulnya Lubang di Hati. Kita selalu percaya kalau cinta itu di hati, sehingga kita mendefinisikan cinta, mengagungkan cinta. Yobo. Teori saya begini, semua orang lahir dengan lubang di hatinya. Semua orang lahir di dunia dengan lubang di hatinya. Ada yang mencoba menutupi lubangnya dengan cinta. Ada yang mencoba menutupi lubangnya dengan kekuasaan. Ada yang mencoba menutupi lubangnya dengan kekayaan. Jadi sini hidup itu pengennya cuma mengisi lubang itu. Tapi dengan Kanjeng saya belajar, sepertinya tidak perlu menutupi lubang itu. Sepertinya kalau kita paham, kita sama-sama punya lubang, dan kita sadari bahwa itu bukanlah kekurangan, ternyata
lubang itu bukan masalah. Yang kita perlukan adalah kita sama-sama berteman dengan orang-orang yang sama-sama punya lubang di hati itu tadi. Terus cinta ya iya, kekayaan monggo, kekuasaan yus, ternyata tidak ada yang bisa satupun menutupi lubang itu. Ternyata kita cuma butuh teman yang sama-sama punya lubang di hati. Jadi apa yang Mas Yasinnya lagi di toilet ngobrol gitu. Di TV itu tayang lagu apa nih? Lagunya Nema apa sih? Apa? Judulnya apa? Mas itu iki apa sing biasa Cilik Cahaya. Dengar lewat gitu. ya. Dia komentar. Aku gua paling demen nih lagunya itu. Kenapa? Sangat filosofi sekali. Udah gitu dia sendiri lagi yang ciptain. Nah, jadi ini bocoran. Mas Yazid ya kan? Kezian itu tangan untuk Mas Yazid ini ya. Ini bisa dia ada itu. Oke. Saya ingin kadang-kadang kita merasakan bahwa ternyata kelembutan filosofi yang seperti ini jarang dimiliki oleh kita semuanya lah. Kita sering pragmatis aja lah. Saya sekolah hukum, Mas Yazid hukum gitu, pragmatis. Ada duitnya nggak? Ada kasus ada duitnya nggak? Kadang-kadang sudah nggak berpikir lagi tentang apa yang bisa kita berikan untuk menyenangkan orang lain. Kadang-kadang kita pun sudah tidak mau lagi menyingkirkan duri di pinggir jalan karena sudah tidak ada lagi kepentingan buat kita. Sekarang kalau kita naik motor itu naik jalan-jalan lubang jalan, kita lihat ada yang jeglok tiba-tiba jatuh depan mata kita, itu pun kita juga nggak berhenti terus nolong, nggak ada kepentingannya lewat aja. Jadi ada sesuatu yang hilang, yang ternyata ketika kehilangan itu menghampiri masing-masing kita, saya akhirnya menyimpulkan yang terjadi adalah kegelapan. Wis nggak perlu dulu dewe. Coba kalau tiba-tiba yang jatuh itu saudara kita terus kita lewat karena ketutup helm dan lain sebagainya, atau yang gara-gara duri nggak kita singkirkan, yang kena adalah sedulur kita. Artinya itu bisa diri kita sendiri juga, dan ini bisa menjadi, kalau ini menjadi sikap massal, sikap kolektif, akan menjadi kegelapan sosial, dan kita lagi-lagi perlu Damar Panolo, tapi itu baru anaknya. Nah, kita tanyakan lagi langsung kepada bapaknya, kenapa namanya Sabrang Mawa Damar Panolo? Tepuk tangan. Yang Kayaknya sih belum, bos. kayaknya sing kuning apa audio video tapi jadi modeling ini. Sangat lama tidak berjumpa dan saya sangat kangen sama Anda semua. Dan tidak berjumpanya kita itu semua disebabkan oleh hal-hal yang sangat menyedihkan mengenai Indonesia. Tapi setelah saya alami sekian lama, saya bersyukur atas semua kesedihan itu. Bahkan saya berterima kasih kepada Allah, berterima kasih kepada semua bangsa Indonesia yang telah memberi saya kesedihan-kesedihan itu. Karena meskipun nanti beberapa bulan lagi kita akan mengalami apa yang para ekonom menyebut depresi ekonomi, lebih daripada resesi ekonomi. Tolong di backup lagi oleh para teman-teman yang mengenai masalah ini. Itu semua adalah hal yang dalam cara berpikir melingkar yang saya pakai akan sampai kepada rasa syukur juga. Jadi saya diuji untuk mencintai tanpa reserve. Saya mencintai seseorang dan mencintai sebuah masyarakat atau mencintai siapapun tanpa syarat. Bahkan hal-hal yang sampai kepada cinta yang tidak transisional, cinta yang absolut. Jadi saya mencintai Indonesia dengan terapan-terapan. Kalaupun Indonesia membunuh saya, maka saya akan pahami pembunuhan itu dengan cinta saya.
kalaupun saya difitnah, kalaupun saya dicerca, kalaupun saya ditindas, dianiaya, itu semua saya pahami dengan cinta saya, dan hasilnya luar biasa. Jadi semakin seseorang mencerca saya, semakin cinta saya menggebu-gebu kepadanya. Ketika kami berangkat ke Belanda, saya sangat siap untuk berjumpa dengan Wilders, dan ingin saya tunjukkan cinta saya kepada dia, betapa saya paham kenapa ada Wilders, kenapa dia bersikap seperti itu kepada Islam dan seterusnya. Saya akan tunjukkan kepada dia bahwa saya sangat memahami dia, sangat bersimpati kepada dia, dan saya akan menemani dia di dalam proses hidupnya. Tapi dia tidak siap untuk ketemu, karena dia hanya siap ketemu dengan orang yang marah saja. Kalau dia berjumpa dengan orang Islam yang marah dan membantah dia sangat siap. Tapi karena saya menghadapi dia justru tidak dengan kemarahan, tetapi dengan pemahaman, maka dia menjadi sangat kecil di dalam lubang hati saya. Saya belum menemukan kata lubang hati saya itu sebelum anak saya mengatakannya. Jadi malam ini saya agak menemukan alasan yang agak rasional untuk mencoba memulai bangga terhadap anak saya. Tapi ini masih ujian pertama, jadi masih belum memenuhi syarat untuk dibanggakan. Tapi sudah ada gejala-gejala yang lumayan. Jadi kalau engkau mencintai seseorang, bahkan engkau dibunuh oleh orang itu, kalau engkau menjadi cinta, maka dia hanyalah setitik debu di dalam lubang cintamu, kan gitu kira-kira. Jadi saya siap dengan itu semua, sehingga ketika saya pulang dan saya tidak menemukan sedikit pun gejala bahwa Indonesia akan berubah dari bandelnya, dari kacaunya, dari gelapnya ini. Mungkin beberapa hari saya sangat frustrasi, tetapi akhirnya saya menemukan, oh, saya sudah menyiapkan 1000 kali lipat cinta saya kepada Indonesia. Dengan keadaan apapun saja, dengan perlakuan yang seperti apapun kepada saya. Dan cinta saya harus diambil dari seluruh cinta para nabi, yang setiap nabi itu secara spesialistik oleh Allah ditaruh di suatu konteks yang berbeda-beda satu sama lain. Dan kalau Anda mengacu setiap pengalaman Anda kepada pengalaman para nabi, maka Anda akan menjadi mudah, karena kalau Anda mengalami A, Anda tinggal noleh ke Nabi Yunus. Kalau Anda mengalami B, Anda tinggal noleh ke Nabi Ibrahim, maka akan Anda temukan apa yang dikatakan anakku tadi, bahwa bukan mengisi lubang itu yang kita perlukan. Gitu. Dia juga pasti kagum sama bapaknya, kok sudah paham sama filosofinya. Kira-kira seperti itu teman sekalian. Jadi ending dari apa yang saya bicarakan adalah optimisme kepada Indonesia di tengah kegelapan yang Iwan gambarkan. Nah, saya akan urut satu persatu. Pertama, untuk Bapak Cito saya ucapkan terima kasih untuk kedatangannya. Jadi saya catat beberapa hal supaya tertib saya. Yang pertama, saya sangat setuju dengan filosofi dan prinsip berpikir mengenai mengabdi dan berkorban dari rakyat. Nah, saya ingin tukar informasi dengan beliau bahwa dua hal. Yang pertama mengenai berkorban itu salah satu contoh bagaimana kebudayaan dan politik itu sengaja atau tidak sengaja melakukan pembiasan sampai bahkan tingkat pembalikan terhadap makna kata yang dia pakai. Jadi kata kurban itu dari kurban kof, ya, dari bahasa Arab. Kurban itu satu metode untuk mendapatkan kedekatan, itu namanya kurban. Jadi adjektifnya takorub, pelakunya korib, kalau lebih dekat namanya akrab atau akrob. Kurban itu adalah metodologi sosial untuk memperoleh sesuatu yang semula belum dekat menjadi lebih dekat. Kemudian diaplikasikan menjadi hari raya kurban dan seterusnya. Akhirnya orang mengalami distorsi,
orang mengalami penyempitan makna, sehingga kata berkorban dalam bahasa Indonesia sama sekali sudah bertentangan dengan kata kurban aslinya gitu Pak. Jadi yang dimaksud Pak Jito tadi adalah kata kurban dalam bahasa Indonesia. Ini juga yang saya bawa ke Belanda, saya siapkan 10-15 kata-kata dari Islam yang sudah populer secara internasional. Jadi di sejumlah diskusi, terutama ketika diskusi di gereja Yerusalem di Zwolle, di situ ada rabi, ada pendeta, ada pastor, ada segala macam teman-teman yang bermacam-macam di sana. Saya mencoba menjelaskan sejumlah kata yang selama ini terbiaskan oleh peristiwa-peristiwa politik, dan itu tidak ditolong oleh siapapun, bahwa terplesetnya itu tidak direcover, ya, sehingga akhirnya menjadi wacana dan imaji dari pemikiran seluruh orang di dunia, dan disitulah sumber pertengkarannya, ketidakfahaman, kesulitan berpikir, kesempitan mental dan lain sebagainya. Jadi misalnya kurban sudah saya jelaskan, misalnya kata kafir itu, saya terus bilang sama mereka, Anda kan punya kasur. Nah, kasur itu biasanya ditutupi dengan cover bed. Jadi kata cover itu berasal dari bahasa Arab kafir. Kafir itu dari kata kafaro. Kafaro itu aslinya adalah menutupi sesuatu. Jadi kafir adalah orang yang menutupi sesuatu. Itu makna makna universalnya. Kemudian dia dikontekstualisir, dipakai untuk satu nuansa tertentu. Jadi yang disebut kafaro atau pelakunya namanya kafir itu adalah perbuatan di mana seseorang menutupi kebenaran. Dari barang siapa menutupi kebenaran itu namanya kafir. Langsung ada seorang pendeta yang angkat tangan, kalau begitu orang Muslim juga bisa kafir. Lebih pintar kafir orang Islam daripada orang bukan Islam yang saya alami di Indonesia. Saya bilang begitu. Wah, seneng banget. Sehingga dia merasa lebih aman dengan penjelasan seperti itu. Terus saya jelaskan ada 8 macam kafir. Yang umum biasanya dikenal ada 3 macam kafir. Ya, tapi malam ini tidak perlu saya jelaskan satu persatu. Tapi pokoknya segala konteks dan peristiwa dan pengalaman Anda di mana Anda menutupi kebenaran itu namanya kafir. Satu contoh saja, seharusnya Anda terima kasih kok Anda tidak berterima kasih. Itu namanya kafir syukur, baik horizontal maupun vertikal. Wong Anda mestinya menyayangi istri, ketika momentum tertentu Anda kok tidak menyayangi, berarti Anda menutupi kebenaran cinta yang seharusnya Anda, agak berarti Anda kafir. Nah, harus kita pahami lagi, kata kafir itu jangan salah memfungsikan. Jadi tidak ada kafir permanen. Saya pernah menjelaskan kepada Anda bedanya petinju sama peninju. Petinju itu adalah orang yang memukul-mukul satu sama lain di dalam satu transaksi yang dilindungi oleh hukum. Maka dia kapanpun bisa disebut seorang petinju, karena ini skalanya adalah profesionalisme. Tapi kalau saya berantem sama Iwan dan saya meninju kepalanya Iwan, saya jangan disebut petinju. Saya peninju pada saat saya memukul dia. Setelah itu saya bukan peninju lagi, gitu ya. Kalau saya dipijitin oleh Mbak Surip tadi ya, itu saya tidak boleh menyebut Mbak Surip adalah tukang pijat, betul enggak? Dia memijit saya jam sekian, menit sekian sampai menit sekian, tapi bukan berarti dia tukang pijit. Nah, di Indonesia itu ada kekeliruan, klaim sosial yang luar biasa, di mana Mbak Surip itu disebut tukang pijit. Teroris itu ketika dia menteror. Begitu dia pulang ke rumahnya, terus dia menyayangi anaknya, dia bukan teroris pada waktu itu. Jadi tidak ada teroris permanen. Tidak boleh koran, televisi ngecap Amrozi adalah teroris. Tidak boleh. Soal Amrozi nanti kita bicarakan tersendiri secara sangat serius, dengan data-datanya. Ya. Ini sekarang sedang musim haji, saya kasih contoh yang lain. Tadi malam di Padang Bulan juga kita diskusikan. Sekarang, kalau Anda baca ayat, Anda baca hadis, Anda baca keterangan-keterangan mengenai syariat naik haji, itu ada perbedaan sangat prinsipil antara aslinya bahasa Arab dengan pemahaman dalam bahasa Indonesia.
ketika seseorang wukuf nanti, ya, jamaah haji dari Indonesia, itu dia haji apa calon haji? Calon haji. Jadi di Indonesia, orang yang disebut haji adalah orang yang sudah lengkap menjalankan syariat haji, maka dia pulang menjadi haji. Itu salah besar. Jadi begitu Anda menjalankan tawaf, sa'i, wukuf, itu Anda haji. Begitu selesai menjalankan syariat, Anda bukan haji lagi. Itu sama dengan Mbak Surip pijiti saya, begitu selesai dia bukan tukang pijit lagi. Dan keliru enggak? Lah kok malah Bali pulang ke Indonesia malah disebut Haji Iwan. Jadi itu kekeliruan yang luar biasa. Jelas ya Mas ya? Jelas ya? Jadi haji adalah seseorang yang sedang menjalankan syariat haji. Begitu selesai menjalankan, dia bukan haji lagi. Jadi itu malaikat itu tiap hari ketawa. Asal pulang dari Indonesia, kok bunyi WL? Makasih Jibril. Ini loh, udah melengkapi sedoyo nih haji itu. Menurut nggak ada haji kok di Indonesia. Haji itu ya di Arab. Sebab syariat itu dijalankan di Arab. Jadi kalau di Indonesia tidak ada haji. Tapi berani Anda merombak ini? Ini aja nggak bisa merombak, mau merubah Republik Indonesia. Ya, oke, ini sekedar ilmu kata, sangat sederhana. Ini cuma epistemologi. Jadi kafir itu juga begitu. Kafir adalah ketika Anda menutupi kebenaran dalam hal apapun. Korupsi itu adalah seharusnya 50 tinggal 30 karena yang 20 ditutupin, kan begitu. Itu namanya kafir. Jadi kafir adalah pekerjaan ketika seseorang menutupi kebenaran. Selesai dia bukan kafir lagi. Jadi tidak ada kafir permanen. Ini negeri kafir, tidak ada negeri kafir. Jelas ya? Ini pemahaman bahasa Arab dan bahasa Al-Quran, bukan pendapat saya. Gitu ya. Nah terus soal kafir saya jelasin, mereka jadi tenang. Wah kalau gitu saya sangat jarang loh kafir, kata seorang pendeta. Nah ini ya sampean ini arang kafir sampean. Kayak kepingin dolek orang kafir seambrut ya sampean mewah aku mulai yang gitu. Kofar kafir. Karwa menang melawan Khofifa itu andaikan bisa diselidiki, Anda bisa menemukan kekafirannya, kekufurannya berapa macam. Bagaimana cara menutupi suara di Bangkalan dan lain sebagainya. Nah, tapi kan tidak mungkin pemilu pilkada dikaitkan dengan kata kafir. Jadi ini masyarakat modern apa bukan? Masyarakat modern adalah masyarakat yang memiliki ciri-ciri intelektualisme, sehingga dia tidak punya kesembronoan untuk mengklaim sesuatu secara non-akademis, kan begitu. Nah sekarang yang terjadi pada kita adalah masyarakat yang non-akademis, non-ilmiah, masyarakat yang bondonya asumsi. Talk show di televisi itu isinya asumsi. Abu Jibril mengatakan ini hadis palsu. Terus nanti si Guntur mengatakan kalau gitu kamu ingkar sunnah, lain lagi. Jadi begitu gampang orang melakukan kekufuran. Jadi orang-orang yang sering menuding Anda kafir itu sebenarnya sedang melakukan atau sedang menjadi kafir yang luar biasa. Gitu loh. Ya untungnya saya kalau ngomong lucu, jadi kadang-kadang kalau saya bicara sama orang yang sebenarnya bertentangan dengan saya, mereka itu mau marah nggak bisa karena terlanjur ketawa. Karena tertawa itu tidak berasal dari sini, Mas. Itulah kekuatan musik. Begitu masuk telinga, langsung masuk hati, keluar lagi di mulut. Itu mekanisme psikologis. Tapi kalau mekanisme ilmiah, itu dari telinga ke kepala dulu, baru hearing dengan hati, baru ada keputusan. Nah maka metode kebudayaan adalah metode utama di dalam menjalankan agama sebenarnya. Karena agama itu, ini agak serius ini ilmunya. Karena sekarang pelaku utama agama ada dua ya, satu ilmuwan, yang dua seniman, terserah yang duluan yang mana.
Yang pertama ilmuwan, maka Anda tidak bisa tanpa ilmu. Allah selalu mempersyaratkan jangan perlakukan sesuatu bila ilmin. Jangan sampai melakukan sesuatu tanpa ilmu yang bisa dipertanggungjawabkan terhadap istri, terhadap aktivis atau aktivis terhadap yang lain dan seterusnya. Apapun saja jangan melakukan sesuatu tidak dengan ilmu. Nomor 2, seniman. Kesenian itu rohani, bukan materi. Kalau Anda melihat lukisan, ada lukisan yang harganya 1 miliar, ada 400 juta, 1 juta. Kalau dihitung modalnya kan cuma berapa, kanvasnya berapa, catnya berapa, maka yang terjual 1 miliar itu sama sekali bukan catnya, bukan warnanya, bukan kanvasnya, kan begitu. Yang terjual adalah pancaran rohani yang diwakili oleh juatan warna-warna itu. Jadi kesenian itu rohani. Nah, kalau kesenian tidak menyadari bahwa dia sedang melakukan pekerjaan rohani atau bahwa dia sesungguhnya adalah rohaniawan. Nah, di Indonesia kan kalau seniman tidak sama rohaniawan. Kalau rohaniawan itu yang suka khutbah kan gitu. Ya keliru. Wale. Di Jawa Timur sekarang sudah ada kiai baru, ada ulama baru sejak pilkada ini. Kalau dulu kan Gus Dur memperkenalkan ada ulama khas itu artinya. Sekarang ulama cash. Jadi muncul yang baru fenomena di Jawa Timur. Ini mas kalian ya, kafir itu seperti itu, jihad sudah saya jelaskan dulu. Jihad itu yang milik semua orang. Sindang itu dengan polanya sendiri dia berjihad tiap hari. Anda itu mujahid. Segala daya upaya untuk memenuhi amanat Tuhan, yaitu untuk survive dan revive dalam kehidupan, itu namanya jihad. Jadi Anda mujahid, semua itu mujahid. Antum semua adalah kaum mujahidin. Jangan diambil sendiri oleh Hizbut Tahrir dan Majelis Mujahidin. Kita semua mujahidin. Fungsi mujahid itu adalah untuk melaksanakan khilafah. Karena kita semua ini disuruh dari Tuhan untuk menjadi khalifah. Pekerjaannya khilafah. Jadi khilafah itu pekerjaan setiap orang. Ya tukang becak, ya penjual kacang, semua itu bisa menjalankan khilafah. Khilafah itu tidak sekedar bagaimana Anda menyuruh orang sholat. Aceh itu dikasih tsunami untuk menunjukkan bahwa dia benar-benar serang di Mekah. Nah, yang kita butuhkan sekarang itu sudah bukan serang di Mekah. Yang kita butuhkan adalah serang di Madinah. Kalau serang di Mekah itu adalah ajaran-ajaran Islam pada tingkat ubudiyah, sholat 5 waktu, syahadat, zakat, ya, itu sudah tidak perlu dilembagakan lagi. Itu sudah cukup menjadi pengetahuan setiap orang. Yang kemudian harus kita laksanakan dengan prinsip yang kita sebut masyarakat madani, berasal dari kata Madinah, bersifat madaniyah, diindonesiakan dari madani, itu adalah kalau Rasulullah mengatakan alaikum bil hirosah, mulai hari ini bercocok tanamlah dalam segala arti. Jadi Kabinet 2009 harus bernama Kabinet Kedaulatan Pangan. Itulah masyarakat madani, itulah masyarakat madaniyah. Jadi Islam yang kita terapkan dengan syariatnya, saya setuju, syariat Islam yang kita terapkan adalah syariat Islam madaniyah. Gitu. Yaitu bercocok tanam, berhubungan satu sama lain antara orang Yahudi, orang animis, orang Kristen, Nasrani, orang Buddha, orang Hindu, orang Islam, berhubungan berkomitmen, berdebat, terus bikin keputusan sampai menjadi Piagam Madinah 46, 47 pasal itu dan seterusnya. Itulah syariat Islam. Kalau sholat itu tidak boleh diambil alih oleh negara. Sholat itu perintah Tuhan. Nabi pun tidak berhak memerintahkan sholat kepada siapapun saja. Itu sekalian. Jadi jangan diambil alih. Jangan terus negara mewajibkan Anda sholat. Gusti Allah ya Allah kan begitu. Itu haknya Tuhan.
take it or leave it, kan begitu. Itu haknya Tuhan. Saya tidak mau disuruh siapapun untuk sholat kecuali Allah. Even Nabi Muhammad tidak mau saya. Kalau Nabi Muhammad dikongkong Gusti Allah itu dia ngasih tahu bahwa saya disuruh, nah, saya sholat. Nah, nanti teman-teman sekalian, nanti akan sampai kepada ada satu struktur yang sangat penting yang nanti mudah-mudahan terjelaskan setelah saya menjelaskan poin-poin ini ya. Tolong diingatkan mengenai bahwa yang berhak itu Allah, ya Allah. Itu namanya ibadah makhluk, tapi ini bukan pengajian dan pengajian seperti ini jangan sampai keluar di Istiqlal, di televisi dan seterusnya. Nanti terlalu cepat pinternya orang Indonesia, nanti misalnya agak terlalu tidak lama ya. Kita butuh perusahaan lebih lama. Jihad, ya jihad itu semua orang. Kalau seorang aktivis kayak Iwan, dia mujtahid, dia mujahid, street mujtahid, karena yang dia lakukan adalah jihad dalam aksentuasi intelektual yang namanya ijtihad. Tapi kalau Andre itu mujtahid tetapi dalam konteks spiritual, karena yang dia lakukan adalah jihad mujahadah, bukan jihad ijtihad. Ini mujahadah spiritual. Nah itu dia mujahadah. Kalau Mbah Surip itu enggak, Mbah Surip itu adalah makhluk yang sudah oleh Allah tidak bisa ditempatkan dimanapun. Artinya dia bisa bertempat dimanapun karena dia sudah tingkatnya frekuensi. Itu makhluk kalau dalam istilahnya Sabran waserta namanya. Dia seharusnya tidak hidup di tim tapi di bawah tanah 400 meter. Mulai kok bunyi nyalain sampean. Ya, itu jihad Islam seterusnya, dan ada banyak istilah-istilah Islam lagi yang kemudian saya jadikan wacana di gereja-gereja, dan ada banyak hal yang saya sampaikan di sana sehingga mereka menjadi segar ketika memberikan misa, karena selama ini kan misanya kering dan seterusnya gitu. Nah mulai tak kasih misalnya hari pertama kita pentas di gereja Triumfator namanya, dan saya ngomong mereka tanya mengenai terorisme segala macam, ya karena teroris itu kan sukanya makan padi, maka mereka jadi teroris. Mereka makan padi, ya kalau di sini makan gandum. Loh, terus saya tanya, you know rice? Oke, ya saya know, dia bilang gitu. Oke, you eat rice? Yes I do, I eat rice. Tapi rice ini kan belum jelas. Rice ini sego, nasi, apa beras, apa padi. Dalam bahasa Inggris sama semua. Nah hanya orang Indonesia yang bisa menjelaskan. Kalau kamu menjalankan agama, tolong padinya ditutuse, dimasukkan ke hiler apa pabrik untuk jadi beras. Setelah jadi beras dipususi, diliwat, baru badoken. Nah ini padi sudah dimakan ya mesti nyamuk sampai ya. Jarang kepang mangan pari kan gitu kan. Nah jadi agama, ilmu atau apapun itu mesti ditutu, mesti diijtihadi, dimujahadai. Jangan dimakan sebagai padi, difikirin, ya dicari bener lah, secara ilmiah gitu lah, dicari bener. Terus ada lagi di gereja lain saya bilang gini loh, ada kata-kata mutiara, cintailah istrimu dan hormatilah istri tetanggamu. Jangan dibalik, cintailah istri tetanggamu, hormatilah istrimu. Rusak kan dunia kan. What is the relation between this and the religion? Loh ya, agama itu kadang-kadang mudah memahami kalau kita ibaratkan istri.
agama itu seperti istri, jadi kamu punya istri sendiri, saya punya istri sendiri, dan ada beberapa persyaratan di dalam pergaulan sosial. Saya tidak perlu tahu berapa ukuran BH istrimu, betul enggak? Itu nggak usah digombeng, nggak usah ada dialog antar pemakai BH, ya nggak perlu. Jadi dialog antar agama itu tidak perlu. Dialog budaya, dialog ekonomi, dialog sosial antar pemeluk agama sangat perlu. Tapi kalau dialog teologi tidak perlu, sudah biarin aja dia Kristen, biarin dia Buddha, biarin dia Islam, biarin. Itu istri masing-masing dan tidak perlu dipertandingkan istri siapa yang pantatnya lebih besar. Kan begitu kan? Oh, baru ketawa cekikian, iya. Wah, hari ini saya lebih cinta kepada istri saya. Akhirnya mereka segar karena kita hanya di Indonesia ada istilah-istilah seperti itu. Guyon ada karuan gitu. Tuh, teman sekalian. Nah, itu contoh-contoh saja. Nah, pada suatu hari setelah Kiai Kanjeng pulang, saya ke Berlin sama Novia. Saya via dengan pekerjaannya sendiri, saya datang ke kuburan-kuburan. Salah satu yang saya datangi kuburan Raja Prusia. Saya SMS Andre langsung, Raja Prusia itu adalah Raja Barbar. Ya, raja masyarakat barbar. Saya kepingin tahu kuburannya, ternyata kuburannya di belakang Masjid Turki, dan situ campur sama ya ada kuburan Katolik, kuburan Kristen, kuburan Yahudi, kuburan Islam, kuburan animis. Cuman uniknya itu semua arahnya ngikut Islam, gitu loh. Jadi pokoknya mujur bukan ngalor, ini ngalor. Di sana mujur ngidul ngetan karena menuju Mekah. Gitu. Dari Jerman kan Mekah di sini, kalau dari Indonesia Mekah di sini kan. Terus saya ketemu sama mereka semua, saya ketemu sama teman-teman Ahmadiyah. Ini saya ingin bilang sama Pak Cito, Imam Ahmadiyah di Berlin itu ngobrol sama saya panjang lebar, dan dia mengatakan, dan juga ada bukunya, bahwa Buddha Gautama itu kalau di dalam tafsir Ahmadiyah itu adalah Nabi Zulkifli. Jadi orang yang berasal dari Kifl, jadi daerahnya namanya Kifl, itu Indianya saya nggak tahu, tapi Kifl. Jadi Zu itu artinya orang yang berasal dari, atau orang yang berkaitan dengan, misalnya Zutin, Zulkifli, misalnya si Endang itu Zu Taman Ismail Marzuki, kalau Mbak Sur itu Zu Gimbal. Nah, ya saya tidak mempersoalkan masalah ini. Menurut saya tidak penting iya atau tidak, tapi yang penting adalah kelembutan itu kita terima, kedamaian itu kita terima, kan begitu. Jadi sekali lagi, Buddha itu istrinya Pak Cito. Saya tidak perlu tanya, minta KTP-nya segala macam, nasabnya dari mana, dan saya tidak perlu tahu lah saya. Itu kan istrinya dia, biarin aja. Dan saya tidak perlu memperbandingkan dengan istri saya, kan gitu. Itu namanya aurat. Gitu. Jadi ada banyak hal yang jadi ini tadi yang disetel tadi itu kira-kira baru 30% Mas, karena nggak ada waktu dan juga listrik mati. Jadi kita enak-enak ngelembur, Mas Toto itu baru listrik mati 12 jam, tadi malam ngelembur listrik mati lagi, jadi terpotong sampai tengah jalan. Untung filenya tidak hancur karena listrik mati mendadak itu. Nah, listrik mati itu juga sebuah rezeki yang luar biasa. Jadi waktu Masya Allah belum bisa gitu ya. Tapi kan setelah itu kan kita mau tidak mau harus meredakan kemarahan dan seterusnya, dan akhirnya bisa ke warung, akhirnya mau nggak ada listrik toh, akhirnya punya alasan terus ngopi. Dalam ngopi kita dapat obrolan-obrolan bagus, punya ide-ide bagus, sehingga akhirnya kita berterima kasih kepada matinya listrik, kan gitu hidup itu. Jadi jangan terlalu gampang marah karena masih ada menit berikutnya, dan pada menit berikutnya itu selalu ada kemungkinan-kemungkinan baru. Jadi Indonesia kayak apapun rusaknya, nanti kita akan lihat bahwa ke depan ini kita punya harapan-harapan besar. Tetapi ada beberapa yang harus kita setorkan kepada Tuhan. Sesaji KC ini saya cintai minimum sebagai sesajen saya kepada Tuhan. Teorinya begini, ada seorang jamaah haji, minder dia, di mana-mana orang pada berdoa bahasa Arab fasih. Bismillah, Allahu Akbar.
Rabbana atina wah itu waduh gak iso aku terus dia minder, jadi dia selalu mau ke acara sholat, nggak berani gini, nggak berani. Terus dia bilang sama Tuhan, saya ini merasa nggak pantas di sini. Kalau saya nggak bisa bahasa Arab, saya tidak fasih berdoa. Jadi saya juga tidak berani minta apa-apa. Cuman tolong doanya semua orang tadi itu tolong dikabulkan. Gitu. Nah, terus Jibril langsung ke atas, wah ini ada orang aneh ini. Dia sendiri tidak minta apa-apa, malah minta semua doanya dikabulkan. Terus kata Tuhan, aku ngerti, masa kok kandani. Saya kan Allah Subhanahu Wa Taala. Terus dia bilang, ya memang kamu harus lapor, tapi kan ya kamu harus siap-siap kalau saya bilang gitu sekali-sekali. Lu memang Bril, itu doanya saya kabulkan itu justru karena ada orang yang tidak mampu berdoa ini. Kalau orang ini tidak ada, yang lainnya belum tentu saya dengarkan, kata Tuhan. Jadi terkabulnya doa orang tadi itu semua sak Ka'bah itu karena ada satu orang yang minder tadi, yang marginal, yang tidak dihormati, yang dilecehkan, yang dia sendiri tidak punya kepercayaan diri. Itulah alasanku mengabulkan yang lain-lain. Saya mencoba melihat KC itu semacam itu. Gitu ya. Anda tidak diperhatikan siapapun, Anda tidak dianggap penting oleh siapapun, Anda tidak accessible ke media, Anda dan seterusnya, tidak apa-apa. Karena Andalah maka Tuhan menyelamatkan Indonesia. Karena masih ada sesaji seperti Anda ini, gitu loh. Jadi Anda ini sajen di perempatan jalan. Jadi jamaah haji Indonesia itu segala macam orang yang aneh-aneh itu biasanya dari Indonesia. Ada 3 jamaah haji. Pesawatnya ternyata karena cuaca tidak bisa mendarat di Jeddah, akhirnya terpaksa mendarat di Madinah. Padahal dari Madinah ke Mekah itu kalau perjalanan darat masih 5 jam, 6 jam. Dan tidak ngejar waktunya, maka ada 3 jamaah yang cukup kaya menyewa pesawat kecil dari Madinah ke Mekah. Ternyata karena cuaca juga pesawat kecilnya, maka akhirnya malah mendarat darurat di padang pasir. Akhirnya 3 orang film di padang pasir jauh sana, nggak kelihatan apa-apa. Aduh, putus asa mereka. Terus satunya bilang, "Nun, dadak ngejak aku bareng." Keluar, artinya dia itu nggak ada niat naik haji, cuma karena diajak-ajak terus. Sebenarnya tidak ada niat mau jadi gubernur, cuma kan diprovokasi oleh tim suksesnya. Ya. Akhirnya dia mau ngeluarin duit, jadi yang sukses adalah tim sukses yang gubernur boleh kalah, tapi yang pasti sukses adalah semua tim sukses. Dan sebenarnya orang-orang itu dari politisi itu gara-gara provokasi tim sukses itu, yang sebenarnya melakukan satu kapitalisme politik. Pokoknya nanti ada banyak proyek, bikin kaos, bikin baliho, bikin apa, itu saja. Ayo Pak Samdan itu potongan, ini cocok Samdan itu. Samdan itu di desa sama Samdan itu dicintai loh. Wah gitu, akhirnya mau jadi gubernur pun ngeluarin duit banyak gitu. Jadi tim sukses itu yang bikin gara-gara ini. Dan 3 orang di padang pasir. Tapi kan yang ngajak kan ada salah seorang yang memang sangat khusyuk. Terus dia minta, "Ya Allah, saya ini berniat benar untuk bertamu ke rumahmu, meminta barokahmu, hidayahmu. Masa aku engkau biarkan terkatung-katung di tengah padang pasir." Terus mereka jalan lagi, tiba-tiba ada gundukan pasir, di tengahnya ada lubang. Ibarat ada hati, di tengahnya ada lubang. Datanglah 3 orang itu ke sana. Begitu masuk, belum gitu, tiba-tiba ada makhluk gede melesat keluar dari lubang itu. Ternyata seorang jin. Ada jin yang keluar, terus jinnya bilang, "Terima kasih Pak, saya dibebaskan, terima kasih." Ternyata ada jinnya. Kalau jinnya itu dikurung di situ, kalau ada orang masuk lubang itu, jinnya bisa keluar. Maka jinnya terima kasih sama orang itu. Dan sekarang sampai yang bertiga minta apa, sama masing-masing satu permintaan tak kabulkan langsung. Terus kata yang pertama, ya saya memang niatnya naik haji, ya saya mintanya ya cuma satu, tolong saya ditaruh di Mekah supaya saya bisa tawaf, saya bisa wukuf, bisa ke Musdalifah, segala macam. Dalam sekejap sampailah dia di Mekah.
Dah, sing kedua lebih kancaku mau udah. Dah, kamu minta apa? Ya saya ini sebenarnya belum siap naik haji. Saya itu ya kalau nggak disuruh-suruh dia tuh ya saya kekewo ya. Ya soalnya temennya dekat jadi ya. Kalau saya ditanya hati saya mau kemana, saya ingin ke Paris. Pokoknya punya duit banyak, nyewa hotel mahal, lihat Playboy, terus cari jaringan bagaimana saya bisa tidur berfoya-foya sama wanita-wanita cantik sama Paris gampang, sampai di Paris. Tinggal satu, biar urung. Yang satu Mekah, satu ke Paris. Mangkel yang satu ini. Enak yang di Mekah, enak yang di Paris. Kamu minta apa? Kata si Jin. Saya ingin kembalikan 2 orang di sini. Blok, 2 orang itu balik ke sini. Luka aku di sini lagi. Ya kamu enak aja tinggal saya. Nah itulah mentalmu wahai bangsa Indonesia. Yang ketiga inilah mental bangsa Indonesia. Kalau dia agak berpikir panjang dikit aja, dia tinggal minta, saya minta ke Mekah dan saya naik haji, kemudian tiba-tiba saya sudah ada di Paris. Nah enak dong. Tapi enggak, dasar karena dengkinya luar biasa, pokoknya enggak suka ada orang lain sukses, kembalikan 2 orang itu ke sini. Nah teman-teman sekalian, mohon Anda belajar bersyukur dan belajar apa yang dia Abraham bilang tadi. Ketentraman adalah menenteramkan orang lain. Kalau Anda mempelajari itu, maka Anda tidak akan menjadi jamaah haji menerbitkan ini. Maka ketiga-tiganya akan bahagia. Atau kalau Anda lebih intelektual lagi, jangan minta kepada jin untuk ke Mekah terus ke Paris, enggak. Minta ke Paris dulu, berfoya-foya, berdosa sampai dosanya gede banget, baru ke Mekah minta maaf. Kan gitu kan? Lalu lebih cerdas. Iya. Ini dan kita tuh punya kecerdasan seperti itu, cuman ditutupi oleh rasa dengki yang terus menerus. Dan pers kita sangat mengakomodasi kedengkian-kedengkian semacam itu dan tidak punya daya sensori, kalau istilahnya Noe, tidak ada daya serap, daya analisis terhadap fakta-fakta secara lengkap. Itu sekalian. Oke, sampai di situ mudah-mudahan clear ya. Saya akan urut. Mudah-mudahan tidak berkepanjangan saya menguraikannya. Apa sudah habis waktunya? Belum subuh. Sajen sudah. Tadi Pak Cito kan mengeluh, yang bertengkar pelajar lagi, yang tawur mahasiswa lagi. Mestinya kan mereka menjadi generasi muda yang memang kita didik untuk menjadi dan seterusnya gitu Pak ya. Saya ingin bikin satu asumsi yang secara sosial harus saya sebut asumsi, tapi secara pribadi itu statement. Artinya kalau saya sangat percaya kepada itu, tapi saya tidak boleh memaksa Anda untuk percaya itu. Bahwa krisis yang kita alami ini bukan krisis moral, etika, kesopanan, bukan. Krisis kita ini krisis mental. Krisis mental. Kalau bahasa lainnya sakit jiwa. Jadi mahasiswa bertengkar itu bukan karena dia suka bertengkar, tapi mentalnya tidak pernah bisa terbangun secara baik sehingga dia tidak pernah mampu menanggapi, merespon, mengantisipasi apa yang menimpa mereka secara dewasa. Kalau moralnya oke-oke saja kok, baik-baik saja kok, tapi mentalnya tidak kuat. Kita tidak suka kepada Soeharto karena tidak kuat kita melihat betapa kayanya Soeharto sementara saya kayak begini. Akhirnya yang terjadi adalah kebencian kita yang permanen dan absolut kepada Soeharto. Padahal aslinya adalah karena kelemahan mental kita tidak mampu melihat ada orang lain yang bahagia sementara kita tidak bahagia. Itu sama dengan 2 orang teman satu SMA, 10 tahun kemudian si A menjadi bupati, tapi temennya si B hanya menjadi tukang becak di kota yang sama. Apa tidak menderita si tukang becak? Gitu. Nah ini kejadian seperti ini sangat banyak di Indonesia. Jadi krisis itu krisis mental sebenarnya. Nah kenapa mental kita seperti ini?
Kalau moral itu tidak ada hubungannya sama hati sebenarnya. Kalau moral itu hubungannya sama pengertian pikiran. Kalau mental itu sangat berkaitan dengan struktur nurani atau struktur hati. Jadi karena kita ini marah terus, maka mental kita tidak pernah kokoh, maka kita gampang melakukan hal-hal yang destruktif. Kita ke belakang, kenapa mental kita tidak pernah kokoh, kenapa kita marah terus? Karena kita belum pernah mengalami menjadi warga negara yang terpenuhi hak-hak dasarnya. Selama ada negara Indonesia, belum pernah ada pemenuhan kewajiban dari pemerintah terhadap hak-hak dasar warga negaranya. Sampai hari ini, kita merasa tidak puas, sehingga kita selalu curiga sama orang lain, selalu tidak percaya sama orang lain, selalu tidak terima sama keadaan orang lain, apalagi yang lebih sejahtera daripada kita. Jadi pemenuhan hak dasar itu apa? Ya pertama ekonomi, kedua hak politik, ketiga hak sosial budaya dan seterusnya. Jadi sebenarnya asal-usulnya ya krisis mental yang disebabkan oleh tidak terpenuhinya secara terlalu lama dan secara permanen hak-hak dasar sebagai warga negara. Maka kita akan sampai ke soal pendidikan, sampai kepada soal konstitusi, sampai kepada semuanya. Lalu bagaimana mau terpenuhi? Wong negara ini tidak jelas filosofinya. Mau niru Amerika apa Afrika apa Eropa tidak jelas. Mau pakai demokrasi yang mana tidak jelas. Tidak ngerti bedanya negara sama pemerintah. Presidennya aja tidak ngerti bedanya negara sama pemerintah. Pegawai negerinya itu pegawai yang subhat. Subhat itu tidak A tidak B. Seharusnya dipertegas pegawai negara atau pegawai pemerintah. Itu baru bahasa konstitusi. Yang ada sekarang pegawai negeri. Nah, negeri itu kata budaya, kata estetika. Tidak ada di dalam bahasa hukum ada pasal mengenai negeri, yang ada negara. Kan begitu. Nah, kenapa birokrasi resmi dengan undang-undang resmi tapi memakai kata negeri? Kita kembali kepada epistemologi. Kalau padamu nyanyi, ya padamu negeri, karena kita berada di ranah estetika. Kalau padamu negara, nggak enak. Tapi kalau Mars bisa masuk kata negara. Kalau Mars ini padat, material. Itu kata negara gampang masuk. Ini kalau dalam rumus-rumus estetika. Jadi jawabannya bukan pendidikan supaya anak-anak tidak bertengkar. Nggak bisa. Tetap akan bertengkar selama kebutuhan dasar itu belum terpenuhi. Maka kita betul-betul membutuhkan satu perubahan yang mendasar agar supaya yang terfilter menjadi pemimpin itu adalah orang-orang yang akan mampu memenuhi itu. Dan kita ini orang yang negara yang akan paling terakhir untuk mampu memilih pemimpin yang benar. Kalau Iran itu sudah ada sistemnya berdasarkan tradisi budaya Syiah. Untuk jadi calon presiden itu difilter dari bawah. Jadi setiap saat mereka itu memfilter pemimpin, babak penyisian, nanti ada babak pergelapan final. Begitu nanti ada pemilu presiden, finalis-finalisnya sudah tersedia dan sudah diketahui sejak lama, karena ada proses kualifikasi dari rakyatnya dan umatnya. Di Indonesia siapa saja bisa menjadi pemimpin sewaktu-waktu, tergantung menang apa tidak tendernya, kan begitu. Amerika masih lumayan lulus, bisa milih Obama meskipun itu karena capek dengan perang, capek dengan hantaman krisis global yang disebabkan oleh mereka sendiri. Maka akhirnya Obama Al-Barokah itu Al-Barokah mendapatkan momentum yang bagus. Tapi Amerika sudah lulus untuk mendapatkan pemimpin yang mudah-mudahan cukup baik. Indonesia masih lama lulusnya. Kenapa? Karena Indonesia ini paling bandel, paling dahsyat. Jadi kalau orang Amerika dikasih satu kali tsunami gitu, waduh sakitnya nggak karu-karuan. Tapi kalau orang Indonesia dikasih apa saja itu cengengat, ketawa terus, nggak hancur kalau bahasa Indonesia. Ini bangsa gawat betul.
maka mereka lah yang akan memimpin dunia pada suatu hari. Dan saya berharap itu tidak terlalu lama, tapi saya sudah berjanji sama Sabrang untuk tidak mengungkapkan hal-hal yang masih belum